Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai sekaligus Bapak banggakan, kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Yuk kita belajar. Di subtema ini kita akan belajar organ gerak hewan. Baiklah anak-anakku, langsung saja kita mulai. Hari Minggu adalah hari libur sekolah. Namun demikian, menurut Edo, hari Minggu bukanlah hari yang harus dilewatkan begitu saja. Sejumlah rencana telah dia persiapkan, mulai dari memenuhi ajakan Benny untuk berlatih berenang, menemani Lani membeli buku, hingga pergi ke kandang kelinci. Dari sejumlah rencana tersebut, Edo lebih memilih untuk pergi ke kandang kelinci. Setelah membantu ibu membersihkan rumah, Edo pamit untuk berkunjung ke rumah Pak Rudi. Pak Rudi adalah peternak kelinci yang sukses di kampungnya. Kandang kelincinya sangat luas, terletak di pekarangan belakang rumah. Lebih lanjut, Pak Rudi sedang sarapan di serambi belakang rumah dekat kandang kelinci. Serambi itu terbuka sehingga pemandangannya sangat luas. Udara pagi juga dapat leluasa masuk. Selesai sarapan, Pak Rudi mengajak Edo untuk melihat-lihat kandang kelinci. Edo senang sekali. Dia melihat kelinci meloncat-loncat, saling berkejar-kejaran. "Kamu terlihat senang sekali, Edo," kata Pak Rudi. "Benar, Pak Rudi, saya senang memperhatikan kelinci-kelinci yang lincah meloncat ke sana kemari," jawab Edo. "Memang demikian, Edo. Kelinci dapat meloncat-loncat dan berlari seperti tidak pernah lelah karena memiliki organ gerak yang kuat," kata Pak Rudi. Nah, ini adalah gambar Edo dan Pak Rudi sedang berdialog di kandangnya. Mereka berdua terlihat sangat asik berdialog. "Pak, lucu ya, kelinci-kelinci itu bulunya tebal dan gerak-geriknya lincah. Kenapa kelinci bisa meloncat dan berlari dengan lincah seperti itu ya?" tanya Edo. "Benar, kelinci dapat bergerak lincah karena didukung oleh organ-organ geraknya. Pada dasarnya, organ gerak kelinci serta hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia," jawab Pak Rudi. Edo menyimpulkan, "Tanpa organ gerak, kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun." Nah, anak-anakku, selanjutnya yuk kita baca teks ini. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat,
memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat bergerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Lebih lanjut, tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya tanpa adanya alat gerak aktif yang memengaruhi tulang. Maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Baik anak-anakku, sekarang mari kita berlatih. Teks berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan terdiri atas 5 paragraf. Masing-masing paragraf tersusun dari ide atau gagasan pokok ditambah dengan kalimat-kalimat pengembang. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang membuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Berikut ini contoh paragraf pertama. Ide pokoknya, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Kemudian kalimat pengembangnya, yakni secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Nah, anak-anakku, jadi di paragraf ini ide pokoknya satu kalimat pertama, dilanjut kalimat pengembangnya sampai akhir paragraf pertama. Baik, kita lanjut. Masih semangat ya anak-anak? Nah, coba kalian kerjakan ya, menemukan ide pokok di teks bacaan tadi seperti contoh yang Bapak jelaskan. Lalu setelah ide pokok ketemu, langsung dicari kalimat pengembangnya. Bisa kan? Insya Allah bisa. Baik anak-anakku, yuk saatnya kita menulis. Anak-anakku, silahkan kembangkan ide pokok berikut menjadi sebuah paragraf. Bapak beri contoh ya. Ide pokok pertama, organ gerak terdiri atas 2 macam. Organ gerak terdiri atas 2 macam. Pertama,
ada organ gerak pasif, yakni tulang. Kedua, ada organ aktif, yakni otot. Tulang dan otot memiliki fungsi masing-masing dalam sistem gerak. Nah, mudahkan anak-anakku. Silahkan kalian kerjakan ya. Nah, akhirnya pembelajaran kita sudah selesai. Jangan lupa dikerjakan dan subscribe channel Bapak. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.